Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Sulistiawati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Pati, sekalian mahasiswa Daljab 1 tahun 2022 dengan NIM A931220093 angkatan 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Pati. Praktek ini saya laksanakan pada kelas 12 MIPA 10 dengan materi teks editorial. Berikut ini video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Silakan untuk mengawali pelajaran kali ini. Salah satu memimpin berdoa. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, akan saya periksa terlebih dahulu untuk kehadiran ya. Saya absen terlebih dahulu. Adela Husnul, Ahista, Aisyah Rahma, Aisyah Naila, Angel, Arina, Arni Cindy, Arsa, Cikida, Debbie, Dian Nawang, Dio Agusta, Effendi, Farid, Gabriel, Hafiz, Hendriksa, Irfan, Isyarani, Marata, Mofardinan, Monica, Muhammad Arjin, Muhammad Arjab, Muhammad Rehan. Berarti semuanya masuk ya ini ya. Tidak ada yang tidak masuk, bagus sekali. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai dari awal ya, mengenai lamaran pekerjaan sudah, terus mengenai teks sejarah, ya toh? Teks cerita sejarah juga sudah, menganalisis mengenai teks sejarah atau cerita sejarah juga sudah, membuat juga sudah. Nah, sekarang materi baru mengenai teks editorial. Nah, kalau kemarin itu cerita fiksi, ya toh? Cerita fiksi ada unsur-unsur yang membangun, unsur intrinsik, ekstrinsik, masih ingat ya? Nah, sekarang mengenai teks editorial. Siapa di antara kalian yang sudah pernah membaca teks editorial? Nah, semuanya sudah membaca, bagus sekali. Sekarang saya mau tanya kepada Mbak Arni Cindy, coba teks editorial itu apa coba? Sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang dibahas di masyarakat atau yang sedang dibahas. Berarti isu-isu yang ada di masyarakat yang masih hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat. Atau mungkin ada lagi pendapat yang lain, silakan. Farid? Sebuah teks yang berisi tentang berita atau sesuatu yang sedang update terjadi di masa terkini.
masih update, yang masih hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat, yang menjadi kontroversial ya sekarang ini itu namanya teks editorial. Bagus sekali. Jadi berarti Anda semuanya sudah membaca tugas Ibu ya, yang saya kasih di link atau mungkin di buku paket juga ada. Sudah baca apa belum? Sudah. Berarti bagus sekali, makanya bisa Anda menjawabnya. Ya. Coba sekarang ciri-cirinya. Kalau sudah membaca pasti bisa menjelaskan ciri-ciri teks editorial itu teks yang bagaimana. Coba, yo. Hendrik, silakan Mas Hendrik. Yang pertama itu Yang pertama? yang aktual dan faktual. Aktual dan faktual. Aktual faktual itu maksudnya apa ini, Hendrik? Secara fakta. Faktual itu fakta. Aktual berarti terkini, terbaru beritanya ya. Bagus sekali. Terus yang kedua? Sistematis dan logis. Sistematis dan logis. Ya, sistematis itu runtut mulai dari awal hingga akhir strukturnya. Dan logis di sini masuk akal. Terus yang terakhir? Argumentatif. Maksudnya argumentatif itu apa juga? Sesuai argumen. Sesuai dengan argumen, atau mungkin ada pendapat lain, silakan. Yuk. Arya, silakan. Ciri-cirinya tuh beritanya tuh argumen, yang argumen berarti berupa pendapat di sini ya. Pendapat disertai dengan fakta-faktanya di situ. Jadi tidak hanya sekedar opini ya, tapi ada faktanya. Lalu mengambil faktanya di mana Anda? Di mana coba kalau Anda mengambil fakta? Tentunya Anda harus membaca literatur. Literaturnya lewat apa? Ya, banyak sekali medianya. Bisa Anda browsing di internet, atau mungkin baca artikel, atau mungkin baca buku, ya toh? Atau mungkin dokumen lainnya. Banyak sekali. Terus dari strukturnya sudah. Sekarang manfaatnya. Anda mempelajari teks editorial itu ada manfaatnya apa tidak ya di sini ya? Coba siapa yang bisa? Yo. Manfaatnya. Ya, silakan Mbak. Manfaat mempelajari teks editorial salah satunya adalah mengasah nalar secara kritis terhadap suatu masalah yang dibahas. Menangkap suatu masalah secara kritis. Karena Anda mungkin kaum terpelajar ya toh, harus kritis di sini. Terus harus santun, harus bijaksana terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Jadi ada manfaatnya Anda mempelajari. Baik. Nah sekarang ini KD-nya coba bisa Anda lihat di LCD ya. Saya tanyakan mengenai KD-nya mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Nah tujuannya, nih tujuan yang harus Anda capai nanti setelah pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis informasi berdasarkan 5W1H dalam teks editorial. 5W1H. 5W1H berarti menyangkut apa di situ? Satu. Bu siapa? Siapa. Terus? Buat siapa? Apa. Terus apa lagi? When. Berarti? Kapan. Terus? Where. Di mana kejadiannya. Terus? Why. Apa? Mengapa. Bagus sekali. Terus 1H? Bagaimana? Nanti Anda analisis itu ya dalam teks. Terus yang kedua,
Siswa mampu menganalisis fakta dan opini dalam teks editorial. Menganalisis fakta. Nah, Anda harus tahu faktanya. Fakta ini sesuatu yang nyata, yang benar-benar terjadi. Berarti bersifat objektif, tidak subjektif. Kalau A ya A, kalau B ya B, tidak boleh AB ya toh. Harus objektif. Misalnya, papan tulis ini berwarna putih. Termasuk apa itu? Faktanya. Tetapi ada hitamnya, Bu. Iya. Tidak bersih ya berarti ya. Nah, yang sebelah sana. Berarti fakta nyata. Kalau ada yang bicara ada hitamnya, berarti bagaimana ini? Ya buta warna. Ya toh? Nah, berarti nyata. Terus kalau opini, jadi nanti yang opini yang Anda analisis, yang pertama apa? Nah, kritiknya. Terus yang kedua, penilaiannya. Yang ketiga, prediksi atau perkiraannya. Terus yang keempat, harapannya setelah Anda baca teks tersebut. Terus yang terakhir, saran yang bisa diberikan kepada pembaca. Sarannya apa di situ? Terus yang ketiga, tujuannya siswa mampu menganalisis pandangan penulis pada teks editorial. Ya, pandangannya apa? Nah, Anda tuliskan. Yang keempat, siswa mampu menganalisis struktur teks editorial dengan benar. Menganalisis struktur tadi sudah ya disebutkan. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Penegasan ulangnya. Ya, untuk materinya bisa Anda baca. Oke, saya lanjutkan mengenai ini ya, saya putarkan dulu mengenai video. Pendekatan baru Papua ya ini. Suasana Papua dan Papua Barat berangsur kembali normal setelah sempat diwarnai aksi unjuk rasa dan pembakaran sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Sejak pertengahan pekan lalu, kehidupan masyarakat dan layanan publik kota-kota di Papua dan Papua Barat kembali berjalan. Kehadiran aparat keamanan mencegah aksi massa melebar. Meski demikian, akar persoalan Papua dan Papua Barat tetap perlu dipahami untuk mendapat penyelesaian tuntas. Apalagi ada upaya terus membawa isu Papua dan Papua Barat ke panggung internasional termasuk melalui PBB. Kita meyakini Papua dan Papua Barat sebagai bagian NKRI sudah final dan telah melalui mekanisme yang diakui masyarakat internasional melalui PBB. Pemerintah memberi perhatian khusus bagi Papua dengan memberlakukan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Presiden Joko Widodo selama hampir 5 tahun pertama pemerintahannya telah 12 kali berkunjung termasuk ke Dunga. Ketertinggalan di 2 provinsi ini coba diatasi, antara lain dengan memprioritaskan pembangunan jalan Trans Papua, penyediaan bahan bakar minyak satu harga, serta perhatian pada pendidikan dan kesehatan. Dalam dialog mencari solusi persoalan Papua dan Papua Barat di harian Kompas pekan lalu tersirat dan tersurat persoalan tidak kunjung selesai karena beberapa hal. Salah satunya ada perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap warga Papua dan Papua Barat sebagai lian. Rantai kekerasan tidak pernah putus di Papua sejak sebelum penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Kekerasan ini menyisakan ingatan getir yang diwariskan turun-temurun. Meskipun juga ada yang memiliki ingatan tentang membaiknya kesejahteraan di dalam bingkai NKRI, sebagian besar warga belum merasakan manfaat pembangunan. Terlihat dari rendahnya indeks pembangunan manusia dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Penyelesaian tuntas masalah Papua membutuhkan pendekatan baru. Menghargai jati diri masyarakat Papua menjadi keharusan. Kekuatan strategis baru yaitu kelompok orang muda, mahasiswa perlu diajak berdialog. Mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan cara berkomunikasi berbeda dari tokoh-tokoh adat dan agama. Ketika pemerintah ingin mengedepankan pendekatan budaya, kekerasan berpuluh tahun harus selesai.
Pelaksanaan Otsus perlu dievaluasi lagi, terutama untuk memastikan bantuan dana yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dalam pendidikan, kesehatan, pangan, dan penciptaan lapangan kerja bagi orang muda. Keseimbangan demografi sudah waktunya diperhatikan agar tidak menjadi bom waktu. Ya, baik. Jadi sudah saya putarkan mengenai videonya, mengenai Papua ya, pendekatan guru Papua ya. Coba siapa yang tahu tentang isi dari video tadi? Nah, ayo silakan. Mbak Arni Cindi, silakan. Dalam video tersebut isinya itu mengenai pendekatan terhadap rakyat Papua. Pemerintah sudah mengupayakan 3 hal, yaitu pembangunan Trans Papua, kemudian harga minyak satu harga, kemudian peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Mbak. Video tersebut berisi tentang Papua yang sedang dibangun dengan pendekatan baru, yaitu mengajak berdialog mahasiswa, kemudian pelajar, dan tokoh adat serta tokoh agama agar mengerti lebih baik lagi tentang daerah Papua itu. Mengapa kok perlu diajak berdialog di situ? Alasannya apa? Karena kalau masyarakatnya sendiri berbeda dengan masyarakat kita yang udah menerima informasi, udah menerima tren-tren baru, sehingga yang bisa diajak berdialog hanya mahasiswa-mahasiswa atau kelompok saja. Iya, karena di sana masyarakatnya masih bagaimana ini? Ya masih banyak yang primitif ya, jadi perlu adanya pendekatan tinggi, perlu adanya dialog, terutama kaum terpelajar, tokoh-tokoh masyarakat di situ, jadi perlu sekali ya. Nah, terus tindakan Bapak Jokowi di situ juga melaksanakan apa itu di situ? Mengenai pembangunan ya, pembangunan apa? Arjab. Trans Papua. Nah, terus yang kedua, harga minyak satu harga ya. Nah, jadi sama harganya. Terus yang ketiga, peningkatan pendidikan dan kesehatan. Jadi di sini penting sekali ya peningkatan pendidikan dan kesehatan. Jadi nanti biar tidak terlalu ketinggalan di situ ya dengan daerah lainnya, jadi tidak menimbulkan kecemburuan karena satu wilayah, ya toh? Baiklah, sekarang kembali lagi di sini. Nanti Anda itu, ini saya tayangkan dulu ya PowerPoint-nya. Jadi nanti Anda itu membentuk kelompok. Nah, per kelompok itu 4 atau 5. Silakan kemarin udah dibentuk kelompoknya, langsung aja bergabung ke kelompok masing-masing. Nanti Anda menganalisis seperti tujuannya ini tadi yang sudah saya sampaikan. Itu yang pertama, siswa mampu menganalisis informasi berdasarkan 5W1H dalam teks editorial. Yang kedua, siswa mampu menganalisis fakta dan opini dalam teks editorial. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pandangan penulis pada teks editorial. Yang keempat, siswa mampu menganalisis struktur teks editorial dengan benar. Yuk, silakan langsung aja masuk ke kelompoknya masing-masing. Saya bagikan LKPD-nya. Yuk, silakan Mbak, Mas. Laptopnya bisa dibawa, nanti dikerjakan, bisa pakai Word atau mungkin PowerPoint. Kalau tidak ada, kertasnya juga sudah saya sediakan lembar jawabnya. Tinggal Anda tulis saja. Ini perwakilan bisa diambil di sini. Mbak, yang belakang. Temennya di sini.
belum jelas bisa ditanyakan ke Bu Titik, silakan. Yuk langsung aja silakan. Gimana kelomanya Mbak Arni? Ada kesulitan apa tidak ini? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik. Ini kelompoknya gimana? Ada kesulitan apa tidak? Dari strukturnya, terus dari penulisnya. Ya, nanti tanyakan ya. Gimana ini kelompoknya Hendrik? Ada masalah enggak? Aman. Bisa diterima? Insya Allah. Dari pandangan penulisnya terima bisa Tuhan. Ini kelompoknya Dio gimana? Ada masalah apa enggak? Belum masih ada. Saya kira cukup ya untuk diskusinya. Ya, bisa hadap ke depan pekerjaannya. Yuk disiapkan pekerjaannya. Terus moderator Mbak Najwa silahkan. Semua hadap ke depan, tidak ada yang hadap ke belakang. Tadi diskusinya sudah selesai. Bisa menempati duduknya masing-masing. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan karyawan sebagai Asia. Oke, jadi tadi kita sudah sedikit mengulas tentang teks editorial, ada pengertiannya, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Dan tadi juga sudah mengajarkan secara berkelompok untuk menganalisis informasi dan juga struktur dalam teks editorial. Nah, sekarang kita masuk pada sesi pemaparan materi dari setiap kelompok tentang analisis informasi dan struktur yang ada dalam teks editorial. Langsung saja kita masuk ke kelompok pertama, yaitu dari kelompok 5. Silakan untuk Arni dan juga kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Ibu Titik. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tadi mengenai identifikasi informasi dalam teks editorial. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, kedua ada Irfan Labidi, kemudian ada Muhammad Fadlan Ramdhani, kemudian ada Muhammad Azhar Al-Haji, dan yang terakhir Naran Kawi. Nah, informasi yang kami dapat dari gaya hidup dan kesehatan akan kami bahas beberapa, yaitu mengenai yang pertama, analisis isi informasi apa yang terdapat pada teks editorial mengenai 5W1H. Kemudian, analisislah kalimat fakta dan opini, yaitu kritik, penilaian, prediksi, harapan, saran pada teks editorial. Kemudian, berdasarkan isi opini di atas, analisislah pandangan penulis pada teks editorial di atas. Dan yang terakhir, analisis struktur teks editorial di atas dan tunjukkan bukti menggunakan pendapat Anda. Nah, kami akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama mengenai isi informasi apa yang terdapat pada teks editorial mengenai 5W1H. Yang pertama ada apa yang terjadi. Yang terjadi adalah gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena. Yang kedua, siapa yang terlibat, yaitu ada diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga ada mengapa hal tersebut bisa terjadi.
gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Yang keempat, ada kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang kelima, ada di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Indonesia. Yang keenam, ada bagaimana? Lakukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum, serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Kemudian, analisis kalimat fakta dan opini, yaitu mengenai kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Yang pertama, fakta. Menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Kritik, pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa mendapatkan beban ganda penyakit. Penilaian, adapun penyakit tidak menular ataupun penyakit degeneratif memiliki persoalan yang sama. Yaitu yang selanjutnya kalimat saran. Pencegahan penyakit lebih baik daripada pengobatan penyakit. Jadi masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Harapan, program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Yang terakhir yaitu kalimat prediksi. Bahkan jumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, dan jantung. Nah, kemudian berdasarkan isi opini di atas, analisislah pandangan penulis pada teks editorial mengenai gaya hidup dan kesehatan. Diperlukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobati. Dengan begitu pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Kemudian yang terakhir yaitu analisislah struktur teks editorial di atas dan tunjukkan bukti untuk menguatkan pendapat. Nah, jadi yang pertama ada tesis, yaitu pada paragraf 1 dan 2 yang isinya kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu. Maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif memiliki persoalan sama. Bahkan sejumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara besar sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, stroke. Nah, yang argumentasi ada paragraf ketiga sampai kelima, yaitu yang isinya menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Oleh sebab itu, diperlukan gaya hidup yang baik seperti menjaga pola makan dan minum serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai perilaku konsumtif dibandingkan produktif dan termasuk pola makan dan minum. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun, kita bisa belajar dari negara lain soal mencegah penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibanding harus mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Pencegahan penyakit lebih baik dari mengobati penyakit.
ada di yang penegasan ulang, ada di paragraf ke-6, yaitu yang isinya jadi masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Terima kasih. Oke, itu tadi pengembangan dari kelompok 5, sangat bagus, sangat sistematis dan utuh. Sekarang pada sesi pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 5? Silakan, Farid. Baik, perkenalkan saya Farid Dwi, nomor vakansi 14, akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Nah, pertanyaan saya, bagaimana upaya pemerintah agar mampu menanamkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya gaya hidup dan kesehatan? Oke, terima kasih Farid atas pertanyaannya. Silakan dari kelompok 5, ada yang mau menjawab. Intinya itu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Jadi, mungkin pemerintah bisa mengajarkan sosialisasi dari desa ke desa, kemudian pemberian vitamin, kemudian sosialisasi mengenai penyakit-penyakit yang membahayakan, sehingga mereka harus mengatur pola hidup mereka dari pola makan, pola kesehatan, pola olahraga. Dan mungkin bisa istirahat yang cukup. Farid itu bisa diterima Farid? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ayo silakan. Kalau buka bagian dari Silakan bisa aktif semuanya ya. Angkat tangan. Tolong menjelaskan mengapa di bagian prediksi itu kalian mengambil bagian itu. Pertanyaan pertama dijawab kelompok 5. Mengapa bagian prediksi mengambil kalimat ini? Saya izin menjawab dari pertanyaan Aisyah Naila, kenapa itu dimasukkan ke dalam kalimat prediksi? Karena hasil riset dari pemerintah itu kebanyakan masyarakat itu mempunyai penyakit yang sama, yaitu diabetes, stroke, kanker, dan jantung. Sehingga itu diprediksi bisa menjadi penyakit yang nomor 1 di desa itu. Nah, apa bisa diterima? Terima kasih Naila atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yuk silakan, semua aktif. Semua aktif, ayo. Yudis. Saya ingin bertanya, ya silakan. Pada kalimat fakta, Anda menuliskan bahwa menurut data dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Nah, saya tanyakan, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi di kota besar dan kota kecil itu yang menyebabkan penyakit tersebar secara cepat dan luas? Yudis, terima kasih atas pertanyaannya. Yudis tanya kenapa penyebaran di kota besar dan kecil itu sangat mudah menyebar luas di Indonesia. Bagaimana kelompok 5? Ya. Saya menjawab pertanyaan dari Yudis. Faktornya yaitu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, sehingga dia itu melupakan atas kesehatan diri sendiri, baik di kota maupun di desa, yang dapat memicu beberapa penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Terima kasih Yudis. Silakan, ini tidak ada pertanyaan lagi. Silakan kelompok 5 bisa ditutup presentasinya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia mendengarkan presentasi dari kami. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan pemerintah juga perlu dukungan dari kementerian, lembaga, serta masyarakatnya sendiri supaya lebih terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali untuk kelompok
kelompoknya Mbak Arlin JD. Baik, semua aktif ya. Nah, tapi kurang aktif lagi ya, nanti angkat tangan lagi. Nah, yang lebih aktif silakan bisa dilanjut Mbak moderator. Selanjutnya dari kelompok 4 ada Alina dan teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titik dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis informasi dan struktur pada teks editorial. Dan dengan anggota kelompok yakni saya sendiri Alina Aska nomor presensi 6, saya Saranda Desa nomor presensi 19, saya Yogi Oleh Maladari nomor presensi 10. Saya Gigi Vanessa ini presensi 32 dan saya Gigi mereka presensi 27. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu tadi presentasi atau pemaparan materi dari diskusi kelompok 4. Kurang lebihnya, mohon maaf, silakan bisa ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya kelompok sudah memaparkan hasil diskusi kalian semua tentang analisis informasi dan juga struktur yang ada dalam teks editorial. Semoga dengan adanya tugas ini kita dapat belajar cara menganalisis informasi dan juga struktur dalam teks editorial, dan semoga kedepannya kita bisa lebih tanggap akan isu-isu yang sedang kita bicarakan di tengah masyarakat. Saya juga Marita sebagai moderator presentasi pada pagi hari ini. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan partisipasi Anda dalam mengikuti diskusi. Ya, baik sekali Anda sudah aktif dalam mengikuti diskusi. Jadi kesimpulannya apa di sini dalam materi kali ini? Jadi betapa pentingnya ya hidup sehat. Nah, siapa yang ingin memberi tanggapannya tentang isi? Yuk silakan Arja. Nah, jadi dari isi teks tersebut itu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Jadi pemerintah mengusahakan agar masyarakat itu lebih sadar akan kesehatan mereka sendiri. Jadi pemerintah mengeluarkan program-program yang bisa memungkinkan untuk menunjang biar masyarakat bisa kembali dengan sehat. Ya, bagus sekali pendapatnya Arja. Jadi di sini kesadaran dari kita masing-masing terhadap kesehatan itu sangat penting sekali ya, terutama asupan yang kita makan, kita minum, istirahat yang cukup, jangan stres, itu juga pengaruh juga ya. Sangat mempengaruhi. Jadi untuk materi kali ini saya kira cukup itu ya. Terus mengenai strukturnya bagaimana ini? Ada kesulitan apa tidak? Dari tesisnya, argumentasinya, penegasan ulangnya, 5W1H. Ada masalah? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan, yang belum jelas bisa berkomentar. Kalau tidak ada kan enggak? Oh, bagus sekali kalau nggak ada. Berarti sudah jelas? Nggak ada masalah ya? Sekarang Ibu mau mengevaluasi Anda tentang materi kali ini. Ini nanti Anda kerjakan langsung aja di lembarnya di sini. Anda tuliskan nama dan kelas. Langsung silakan. Belum. Satu ya.
Ya, silakan bisa dikumpulkan hasilnya. Atau taruh di samping aja, udah taruh di samping. Lembar jaga taruh di samping. Jadi untuk materi kali ini udah selesai ya mengenai tajuk rencana. Jadi besok untuk materi berikutnya mengenai masih tajuk rencana, mengenai nanti menulis, ya keterampilan menulis. Menulis tajuk rencana. Jadi untuk kali ini saya cukupkan sekian. Masih semangat atau tidak? Masih. Semangat, alhamdulillah. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.